Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam kelas fisika untuk Ananda kelas 11 SMA Adabiah 2 Padang. Pada pertemuan kita kali ini kita masih membahas materi yang berhubungan dengan fluida, baik itu fluida statis dan fluida dinamis. Ada beberapa konsep yang belum disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Pertemuan kali ini akan kita kupas semuanya agar materi fluida ini bisa tuntas Ananda terima. Perhatikan video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang Ananda lihat, apa yang Ananda pelajari bisa menambah pemahaman Ananda terhadap materi fisika, khususnya materi fluida statis dan fluida dinamis. Sekarang kita lihat masalah tegangan permukaan yang ada pada fluida statis. Tegangan permukaan ini adalah kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang. Kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang, sehingga jika ada paperclip ini yang diletakkan di atas permukaan, dia tidak tenggelam ke bawah, seolah-olah dia terletak di atas fluida ini atau di atas zat cair ini. Sama halnya ketika nyamuk atau binatang berupa serangga yang hinggap di atas air, dia tidak tenggelam atau kakinya tidak sampai ke dalam, seolah lapisan dari zat cair ini menegang. Dalam fisika, tegangan permukaan ini didefinisikan sebagai perbandingan gaya tegangan permukaan dengan panjang permukaan. Kemudian tegangan permukaan itu disimbolkan dalam bentuk gamma. Ini dibaca gamma gamma sama dengan perbandingan gaya tegangan dengan panjang permukaan, yaitu D, di mana satuan dari tegangan permukaan ini adalah Newton per meter. Kemudian kita lihat contoh soalnya. Jika berat kawat 0,1 Newton dan panjang kawat 20 cm, berarti berat kawat ini kita buat sebagai W 0,1 Newton. Kemudian W ini bisa menjadi F karena berat kawat ini juga menjadi gaya tegangan permukaan yang dirasakan oleh kawat. Jadi nilainya 0,1 Newton. Dan panjang kawat D itu 20 cm. Satuan yang digunakan satuan meter. Ini kita konversi 20 dikali 10 pangkat min 2 meter. Berapakah tegangan permukaannya pada air yang dirasakan oleh kawat ini? Gamma sama dengan perbandingan gaya tegangan permukaan dan panjang permukaan. F di sini nilainya 0,1 per 20 kali 10 pangkat min 2 Ini kita jadikan 10 pangkat min 1, ini 20, ini kita pindahkan ke atas jadi plus pangkatnya. Ini 100, ini 20, ini bisa kita bagi 5, maka tegangan permukaan bernilai 5 kali 10 pangkat min 1 Newton per meter. Selanjutnya, kapilaritas. Kapilaritas ini adalah peristiwa naik atau turunnya permukaan fluida di dalam pipa
kapiler atau pembuluh sempit. Kemudian ada beberapa hal yang harus kita pahami, yaitu pertama kohesi. Kohesi ini adalah gaya tarik menarik antar partikel sejenis. Ya, contohnya apa? Ya, contohnya adalah gaya antar partikel air atau antar partikel fluida yang lain. Di sini contohnya air ya, H2O. Kemudian ada namanya adesi, yaitu gaya tarik menarik antar dua partikel berbeda. Contohnya antara fluida, gaya antara fluida ya, zat cair dengan tabung atau pipa. Seperti halnya dari dua gambar yang bisa Anda lihat ini. Kemudian pada gambar pertama ini gambar kedua, bisa Anda lihat bahwa sebuah pipa kapiler dimasukkan ke dalam air akan terjadi kenaikan permukaan ya. Bisa Anda lihat kalau Anda masukkan pipet ke dalam aqua gelas, airnya pasti akan naik ke atas. Dan di sini akan terjadi permukaan yang cembung. Kenapa permukaan cembung ini? Karena nilai kohesi itu lebih kecil daripada adesi. Sedangkan pada permukaan raksa, ini Hg ini raksa ya, ketika sebuah pipa atau tabung dimasukkan ke dalam raksa ini bukan terjadi kenaikan, malah terjadi penurunan permukaan fluida. Ini disebabkan karena nilai kohesi lebih besar daripada adesi ya. Kemudian di sini terbentuk sudut kurang dari 90 derajat, sedangkan di sini terbentuk sudut lebih dari 90 derajat. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, selain dari pipa yang dimasukkan ke dalam zat cair, peristiwa kapilaritas bisa kita lihat pada kasus seperti ini. Jika ini kain atau pakaian, terserah ya, dimasukkan ke dalam air, maka airnya akan meresap sampai ke atas, atau juga kertas, atau mungkin dinding rumah yang dikenai air hujan, maka airnya akan naik ke atas. Ini yang biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tinggi kenaikan atau tinggi penurunan permukaan ini dilambangkan dengan H. Jadi dalam fisika dirumuskan kapilaritas ini, dalam fisika kapilaritas dirumuskan H sama dengan 2 dikali gamma cos theta per rho G dikali R. Gamma ini sudah Anda ketahui ya sebelumnya. Gamma ini adalah tegangan permukaan. H ini tinggi naik atau turunnya permukaan fluida. Rho ini massa jenis zat cair. G ini percepatan gravitasi. R ini adalah jari-jari pipa. Jari-jari pipa kapiler. Theta ini adalah sudut kontak. Sudut kontak antara fluida dengan
dinding pipa. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Ke dalam sebuah tabung gelas dengan diameter 0,8 cm dimasukkan larutan kimia yang mempunyai tegangan permukaan 0,3 Newton per meter. Diketahui larutan tersebut mempunyai massa jenis 1,2 gram per cm kubik. Dan hasil pengamatan diperoleh sudut kontak zat tersebut terhadap permukaannya adalah 37 derajat. Tentukanlah kenaikan larutan tersebut di dalam tabung jika nilai G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Hal pertama yang harus kita tulis diameter dari tabung gelas, yaitu D sama dengan 0,8 cm, sama dengan persamaan yang dibutuhkan ada R, maka ini kita bagi 2, 0,4 cm. Ini diperlukan dalam satuan meter, berarti ini kita pakai 0,4 kali 10 pangkat min 2 meter, atau lebih mudahnya ini kita jadikan 4 kali 10 pangkat min 1, ya, ini 0,4 jadi ini, kemudian ini geser ke bawah min 2, atau R nya 4 kali 10 pangkat min 3 meter. Kemudian mempunyai tegangan permukaan ini ya 0,3 Newton per meter, massa jenis 1,2 gram per cm kubik. Rho sama dengan ini kita pakai satuan kilogram per meter kubik, satuan baku, cukup dikali 1000 menjadi 1200 kilogram per meter kubik. Sudut kontak theta 37 derajat. Kemudian nilai G 10 meter per sekon. Yang ditanya adalah H. H sama dengan 2 dikali gamma dikali cos theta per rho G kali R. H sama dengan 2. Gamma nilainya 0,3 atau 3 kali 10 pangkat min 1. Cos theta cos 37. Rho nya 1200, G10, R 4 kali 10 pangkat min 3. H sama dengan ini 2 kali 3 kali 10 pangkat min 1, cos 37 itu 0,8 ya, atau kita buat 8 kali 10 pangkat min 1, 8 kali 10 pangkat min 1 per ini kita jadikan 12 kali 10 pangkat 2 1200 kali 10 ini 4 kali 10 pangkat min 3. Apa yang bisa kita coret? Ini bisa kita coret dan bisa kita coret. Nah, tidak ada ya. Sekarang kita lihat ini dulu. Ini paling mungkin 8 dengan 4, di sini 2 kali 2 4 kali 3 12, berarti ini bisa habis dengan ini ya. Berarti H kita kumpulkan pangkat ini semuanya, pangkat 10 ini 10 pangkat min 1 di atas, ini 10 pangkat min 1, ini pindah ke atas 10 pangkat min 2, ini pindah ke atas jadi 10 pangkat min 1, ini pindah ke atas jadi 10 pangkat 3. Min 1 ini habis ya. Ini ini tinggal 10 min 2 meter. Ini artinya sama dengan 1 cm. Masalah lain yang berhubungan dengan fluida itu viskositas. Viskositas ini adalah ukuran kekentalan suatu fluida. Ya, ukuran kekentalan suatu fluida. Bisa Anda lihat ini nilai viskositas yang tinggi, ini nilai viskositas yang rendah. Artinya makin kental, berarti nilai viskositasnya makin besar. Makin tidak kental, berarti nilai viskositasnya makin rendah. Perbandingannya
air dan sirup, atau air dengan oli, atau air dengan madu, contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian jika dimasukkan sebuah benda ke dalam fluida yang memiliki kekentalan yang cukup kental, maka bisa kita hitung besar gaya gesekan antara, ya, masukkan benda seperti kelereng ke dalam fluida, bisa kita hitung berapa besar gaya gesekan antara benda ini dengan fluida ini. Besarnya adalah gaya gesekan suatu bola yang bergerak dalam fluida, yaitu F sama dengan Fs, ya. Fs ini adalah gaya Stokes, N dikali P dikali eta dikali R dikali V. Ini kita baca eta, ya. Eta. Fs ini adalah gaya gesek atau gaya Stokes. Nah, misalnya gaya Stokes. Ini satunya Newton. Eta ini adalah koefisien viskositas. Satunya adalah Pascal sekon. Pascal sekon, ya. R ini adalah jari-jari bola. Satuannya meter. Kemudian V ini adalah kelajuan dari bola. Satunya adalah meter per sekon. Sekarang kita lihat lagi contoh soalnya. Sebuah kelereng dengan diameter 2 cm dimasukkan ke dalam ember yang berisi oli bekas. Kelereng dapat bergerak ke dasar ember dengan kecepatan konstan 0,8 meter per sekon. Jika diketahui viskositas oli bekas tersebut 0,5 Newton sekon per meter kuadrat atau Pascal sekon, tentukanlah gaya gesekan yang dialami oleh kelereng. Sebuah kelereng dengan diameter 2 cm berarti nilai D-nya 2 cm atau nilai jari-jarinya 1 cm atau 10 pangkat min 2 meter. Bergerak ke dasar ember dengan kecepatan V 0,8 meter per sekon atau 8 kali 10 pangkat min 1 meter per sekon. Jika diketahui viskositas oli, ini eta, ya, 0,5 Pascal sekon atau 5 kali 10 pangkat min 1 Pascal sekon. Tentukanlah gaya gesekan Fs. Nilai Fs sama dengan 6 dikali Pi dikali eta dikali R dikali V. Fs sama dengan 6, Pi ini 3,14, eta ini nilainya 5 kali 10 pangkat min 1, R nilainya 10 pangkat min 2, V nilainya 8 kali 10 pangkat min 1. Fs sama dengan ini, kalau kita kali semuanya, tolong dibantu berapa nilainya ini. Kalau kita cari 6 dikali 3,14 dikali 5 dikali 8, 753,6. Pangkatnya saja 10 min 1, 10 min 2, 10 pangkat min 1. Berarti min 3 min 4, ya, kali 10 pangkat min 4 Newton. Atau kalau ini kita bagi 10.000, jadinya 0,07. Oh, maaf, ya. 753,6 dibagi 10.000, 0,075 Newton. Sekarang kita masuk ke fluida dinamis, ya. Prinsip Bernoulli. Sebagaimana kita ketahui dalam prinsip Bernoulli adalah antara tekanan ini, kemudian kecepatan, ya, ini dia berbanding terbalik.
Jika tekanan makin besar, kecepatannya makin kecil. Jika tekanannya kecil, maka kecepatannya makin besar. Bisa Anda lihat dari kasus ini, dua buah tabung digantungkan, ya, dua buah tabung, bukan dua buah tabung ya, dua buah kaleng, maaf, dua buah kaleng digantung, kemudian ditiup oleh wanita ini. Kecepatan aliran fluida, berarti fluida ini sini adalah udara ya, di sini lebih besar, ya. Karena dia lebih besar, maka tekanan yang ada di antara dua kaleng ini kecil, seperti ini ya. Kecepatan aliran di sini besar, kecepatan aliran fluida di tengah atau di antara kaleng ini besar, dan tekanannya rendah atau tekanannya kecil. Sedangkan kecepatan yang di sini, ya, di samping kaleng ini kecil, tapi tekanannya besar, sehingga ketika dua kaleng ini di tengahnya ditiup atau dihembuskan nafas, maka akan didorong oleh tekanan udara yang ada di sampingnya. Atau kalau ingin mencoba hal lain, ini jalur kereta api ya. Kereta api, kemudian nanti lewat kereta ya. Anda akan berdiri di sini. Pasti seolah-olah akan tertarik ke arah kereta. Kenapa? Karena kecepatan di sini lebih besar ya. Di sini lebih besar, sehingga didorong oleh tekanan yang ada di sebelah kiri Anda. Sekarang kita lihat kasus lain yang ada di fluida dinamis, yaitu hukum Torricelli atau Torricelli's Law. Hukum Torricelli berbunyi, jika suatu wadah yang berhubungan dengan atmosfer, kita buat di sini lah ya. Jika suatu wadah yang berhubungan dengan atmosfer, bagian atasnya kemudian memiliki lubang yang jauh, lebih kecil daripada luas permukaan wadah, di bawah permukaan fluida, maka kelajuan semburan fluida sama dengan kelajuan gerak jatuh bebas. Sekarang kita lihat suatu wadah yang berhubungan dengan atmosfer. Di sini ada atmosfer yang masuk ke bawah, PO, tekanan dari luar, tekanan udara. Kemudian memiliki lubang yang jauh lebih kecil. Berarti ada lubang di sini, ya, lebih kecil daripada luas permukaan wadah. Luas permukaan wadah berarti luas ini ya, atau luas yang di atas. Maka untuk menghitung kelajuan semburan dari lubang ini, itu sama dengan kelajuan gerak jatuh bebas, di mana nilai V-nya sama dengan akar 2GH. Bisa Anda lihat, ini pelajaran di kelas 10. Nah, yang jadi masalah H di sini, H yang mana? Sekarang Anda lihat, ini ada sebuah bejana, di mana di dindingnya ada lubang, untuk mencari berapa kecepatan. Ya. Berapa kecepatan air yang keluar dari lubang ini, itu bisa dihitung. Kecepatan laju semburan air, nilai V sama dengan akar 2GH. H di sini adalah H yang dihitung dari permukaan air sampai lubang ya. H di sini itu
ya. Tinggi permukaan air yang diukur dari lubang, ya. Berarti hitung saja tinggi permukaan air sampai ke lubang, berarti itu nilai H-nya. Bukan H yang di bawah, ya, tidak mungkin H yang di bawah karena air keluar pasti dari atas lubang. Kemudian ada besaran lain, mencari waktu jatuh, lama waktu, ya. Lama waktu semburan air. Itu nilainya T sama dengan akar 2H per G. H di sini mana masih H sama, H ini, ya. Kemudian bisa menghitung jarak pancar semburan air. Hanya di sini fluida, ya, bukan airnya, karena di sini bisa bermacam-macam fluida, bisa air, minyak, dan lain-lain. Nilainya X sama dengan 2 dikali, ini kita beri lagi sebuah tanda di sini H, ya, berarti di sini H aksen, 2 dikali H dikali H aksen, atau X sama dengan V kali T. V nya mana? V ini. T nya mana? T yang ini, ya. Bisa ini, bisa ini. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Gambar di bawah, bukan gambar di samping. Menunjukkan sebuah reservoir yang diisi penuh dengan air. Pada dinding bagian bawah reservoir itu bocor sehingga air memancar sampai tanah. Tentukanlah kecepatan air keluar dari bagian yang bocor. Kemudian waktu yang diperlukan air sampai ke tanah. Kemudian jarak pancaran maksimum yang diukur dari titik P. Sekarang kita buat dulu yang 1,8 ini sebagai H1 atau H, ya, agar lebih mudah kita buat sebagai H1, ini H2. Kemudian untuk mencari A, kecepatan air yang keluar V sama dengan akar 2GH. H-nya mana? Karena dia keluar dari permukaan ini sampai ke bawah, berarti yang kita hitung adalah H1, ya. Maka di sini adalah H1. Tidak mungkin H2, ya, karena yang di air itu penuh dari atas permukaan ini sampai ke bawah. Akar sama dengan 2 dikali 10, H1 1,8. Ini akar 36, 6 meter per sekon. Yang kedua, waktu yang diperlukan T. Itu nilainya 2H per G. H-nya mana? Masih H1, ya. 2 dikali 1,8. Oh, maaf. H di sini bukan H1, ya. Tapi H berarti yang sebelumnya harus diananda ralat. H di sini adalah waktu jatuh. Berarti waktu jatuh itu yang diukur bukan waktu yang di atas, tapi H2 ini, yang 5 meter ini. Kita ralat lagi. Jadi video yang sebelumnya atau cuplikan sebelumnya itu tolong ananda ralat lagi, ya. Ini kesalahan dari Bapak. Ini 2H2. Nah, waktu jatuh itu dinilai, dihitung, ya, dari tinggi H2 ini. Dia jatuh dari ketinggian 5 meter, bukan dari ketinggian ini lagi, ya, 1,8. 2 dikali H2, 2 dikali 5 per 10. Berarti T sama dengan 2 kali 10 per 2 kali 10. 2 kali 5 10, 10 per 10. 10 per 10 1, berarti akar 1 sama dengan 1 detik atau 1 sekon. Yang C jarak pancaran, yaitu X sama dengan V kali T. V nya sudah kita temukan di atas 6, T nya sudah 6 meter per sekon. Atau kalau kita pakai persamaan yang tadi, 2 dikali H1 dikali H2, 2 dikali 1,8 dikali 5. Itu nilainya juga sama, 6 meter. Maaf, ini kenapa meter per sekon? Aduh, 6 meter, ya. Lepas. Ini yang terakhir. Mudah-mudahan Anda tidak bosan, ya. Gaya angkat pesawat. Jadi dalam
proses pesawat terbang, ada 4 buah gaya yang bekerja pada pesawat. Ya, bisa Anda lihat. Ada 4 buah gaya. 1, 2, 3, 4. Ini gaya berat ke bawah, W. Ini gaya angkat ke atas, FA. Ini gaya mesin ke depan, ya, atau biasanya dinamakan thrust. Kemudian ini gaya gesek udara ke belakang, atau biasa dinamakan drag. Ya. Kemudian yang dibahas di sini adalah gaya angkat, ya, FA. Kemudian kalau kita ambil potongan dari sayap ini, kita pindahkan ke sini, ya. Jadi ada udara yang melewati bagian atas sayap, ya. Kemudian kenapa sayap dibuat agak tebal di bagian depan dibandingkan belakang, agar kecepatan udara yang melewati bagian atas pesawat ini lebih besar. Ini, ya, V-nya besar sehingga tekanannya kecil dibandingkan dengan kecepatan aliran udara di bawah pesawat. Ini, ya, V-nya kecil tapi tekanannya besar. Karena tekanannya besar, sayap ini seolah-olah didorong ke atas, lift ini, ya. Jadi ini adalah gaya angkat pesawat. Jadi dengan adanya perbedaan tekanan antara bagian atas sayap dengan di bagian bawah sayap, maka ini membantu pesawat untuk terbang. Kemudian bagaimana cara mencari gaya angkat pesawat ini? FA sama dengan, kalau kita buat seperti ini juga bisa, ya. FA sama dengan FB dikurang FA. Kita buat yang ini adalah FB, kemudian yang ke sini adalah FA. FB dikurang FA sama dengan setengah dikali rho. Rho di sini biasanya adalah rho udara. Tidak mungkin fluidanya air, ya, karena dia terbang di udara. Fluidanya pasti udara. Dikali VA kuadrat dikurang VB kuadrat dikali A. A ini apa? Luas permukaan sayap. PA ini siapa? Kecepatan udara di atas sayap. PB ini siapa? Kecepatan udara di bawah sayap. Rho U ini adalah massa jenis udara. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Ini tidak lama lagi akan berakhir. Mudah-mudahan Anda masih stay atau masih bertahan untuk melihat penjelasan materi ini. Sebuah pesawat terbang dengan luas penampang sayap 40 meter kuadrat. 40 meter kuadrat. Bergerak sehingga menghasilkan perbedaan kecepatan aliran udara pada bagian atas dan pada bagian bawah, yaitu besarnya 240 meter per sekon dan 200 meter per sekon. Bisa kita buat yang besar ini seperti yang paling atas, ya, 240 meter per sekon, yang di bawah 200 meter per sekon. Berapakah besar gaya angkat pada sayap jika massa jenis udara 1,3 kg per meter kubik? Besar FA sama dengan setengah rho U, ya, dikali VA kuadrat dikurang VB kuadrat dikali A.
setengah dikali 1,3, 13 kali 10 min 1 ya, kita ganti. Ini 240 kuadrat, ini 200 kuadrat dikali 40. Ini dengan ini 20, 13 kali 10 pangkat min 1. 240 kuadrat, ini nilainya, tolong Ananda bantu ya. Ini nilainya 57.600. 200 kuadrat berarti 40.000. FA 13 dikali 10 pangkat min 1, 57.600 dikurang 40.000 sama dengan 17.600. Ini bisa kita coret dengan ini. Jadi tinggal gaya angkat 13 dikali 1760. Nilainya yaitu 1760 dikali 13. Apa ini 1760 dikali 13. 22880 Newton. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada video ini dan pada pertemuan ini bisa menambah pemahaman Ananda, dan mudah-mudahan juga tidak bosan karena mungkin agak terlalu panjang ya penjelasannya. Dan diingatkan lagi, pada pertemuan selanjutnya kita akan melaksanakan UH yang kedua, mulai dari materi fluida statis hingga fluida dinamis. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.